Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya laporkan kasus perundungan anak yang menyebabkan korban yang meninggal ke polisi. Lebih dari 3.000 pemotor cross jelajahi rute wisata dataran tinggi Pangalengan, Kabupaten Bandung. Pesta adat Serentaun kembali digelar warga Sunda Wiwitan, Cigugur, Kuningan. Kita ke informasi yang pertama. Tabrakan beruntun yang melibatkan belasan kendaraan di Jalan Pasir Koja, Kota Bandung Kamis lalu memicu amuk massa terhadap mobil penabrak. Sejumlah orang memukuli sebuah mobil minibus berwarna perak yang menabrak belasan kendaraan di Jalan Pasir Koja, Kota Bandung. Awalnya mobil ini menabrak sebuah sepeda motor lalu berupaya kabur sehingga menyerempet sejumlah sepeda motor lainnya dan beberapa unit mobil hingga menyeruduk sebuah mobil bak terbuka. Tindakan ini memancing emosi massa di jalan. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Ternyata pengemudi mobil adalah seorang lansia berusia 70 tahun. Polisi segera mengamankan sang lansia dari amukan massa. Dua unjuk rasa mewarnai akhir minggu lalu. Mahasiswa menolak rancangan KUHP di Kota Cirebon dan 2.000 tenaga kesehatan honorer di Kabupaten Sukabumi minta kejelasan pengangkatan mereka menjadi ASN atau P3K. Saling dorong antara mahasiswa Universitas Gunung Jati dengan polisi terjadi saat mereka berunjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang KUHP di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat lalu. Para mahasiswa dicegah polisi untuk masuk ke kantor DPRD Kota Cirebon. Dalam aksinya, mereka mendesak pemerintah menghentikan sementara pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tengah digodok wakil rakyat karena isinya dinilai mencederai demokrasi dengan dikurangnya hak kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat bagi warga negara. Massa juga meminta pemerintah segera menstabilkan harga-harga bahan pangan yang saat ini melambung tinggi. Kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer kesehatan mulai tahun 2023 mendatang kembali memancing ribuan honorer tenaga kesehatan berunjuk rasa. 2.000 tenaga kesehatan honorer dari 47 puskesmas dan 3 rumah sakit daerah di Kabupaten Sukabumi memprotes kebijakan tersebut dengan mendatangi gedung DPRD Jumat lalu. Mereka yang telah mengabdi belasan tahun meminta kejelasan agar bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Karena sampai saat ini tak ada satupun dari mereka yang diangkat menjadi ASN maupun P3K. Peternakan ayam di Kabupaten Majalengka terbakar menyebabkan ribuan ekor ayam dalam kandang mati terbakar. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Majalengka berjibaku memadamkan api yang membakar sebuah kandang ayam potong di Kelurahan Sindang Kasih, Majalengka Sabtu dini hari. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Api penyebab kebakaran diduga karena hubungan pendek arus listrik pada mesin pemanas. Akibat kebakaran tersebut, 4.000 ekor bibit ayam potong usia 1 minggu mati terpanggang. Seorang kepala desa di Cianjur memukuli seorang pemilik bengkel sepeda motor di Kampung Kadu Dampit. Pemukulan dipicu percekcokan adik kepala desa dengan seorang lelaki di bengkel. Video amatir rekaman warga menunjukkan saat seorang kepala desa bersama 6 hingga 8 orang lainnya menyerang pemilik sebuah bengkel sepeda motor di Kampung Kadu Dampit, Desa Ranca Goong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Korban dipukul beberapa kali di bagian wajah. Tidak hanya memukuli pemilik bengkel, sejumlah sepeda motor di bengkel pun dirusak. Saya lagi nyervis, pas langsung main hantem, langsung nggak ada ngomong-ngomong apa aja itulah, basa-basi apa gitu nggak ada, langsung main hantem aja gitu Pak. Terus itu yang mukulin, saya mukulin enggak, supaya demi Allah saya nggak mukulin.
Pemukulan ini diduga insiden adik kepala desa yang terlibat cekcok dengan seorang pengendara lain setelah terlibat bersenggolan dengan kendaraan lainnya tidak jauh dari bengkel tersebut sebelumnya. Pemilik bengkel yang melihat keributan itu mencoba untuk melerainya hingga keributan berhasil dilerai warga sekitar. Pemukulan tersebut telah dilaporkan kepada polisi. Terkait dengan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Kades, ya nanti kita mintakan dulu visum daripada korban, kemudian nanti kita lanjutkan penyelidikan selanjutnya. Khawatir penyerangan kembali berulang, pemilik bengkel sempat menutup sementara bengkelnya. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. KPAID Kabupaten Tasikmalaya akhirnya melaporkan kasus perundungan anak oleh temannya untuk melakukan perbuatan asusila dengan binatang yang menyebabkan korban meninggal dunia kepada polisi. KPAI daerah Kabupaten Tasikmalaya Kamis lalu melaporkan kasus perundungan seorang anak yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat depresi setelah dipaksa oleh sejumlah temannya menyetubuhi hewan, lalu videonya diunggah ke media sosial. Pelaporan dilakukan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tasikmalaya. Tujuannya untuk adekuasi, agar hal seperti ini tidak terulang kembali. Karena kalau ini tidak diproses secara tuntas dari hulu sampai ke hilir, maka dimungkinkan terjadi terhadap anak-anak yang lainnya. Polisi yang menerima laporan tersebut telah memeriksa 15 orang saksi dari keluarga korban dan terduga pelaku. Pemeriksaan dilakukan secara khusus karena terduga pelakunya adalah anak. Nanti dalam proses penanganannya kita tetap memperdomani dengan amanah undang-undang. Nanti kita lihat intinya kita memberikan proses yang terbaik, kemudian penanganan yang profesional, dan juga memperhatikan kepentingan anak. Dengan mulai bergulirnya kasus ini di ranah hukum, keluarga korban serta terduga pelaku telah dibawa ke Rumah Aman Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Ini untuk memudahkan pemulihan psikis baik bagi keluarga korban maupun terduga pelaku. Esensinya adalah bagaimana pemulihan kondisi psikis keluarga korban maupun juga terduga pelaku, karena pelaku ini juga anak-anak. Maka kami khawatir dengan adanya pemberitaan yang masif, kemudian ada narasi-narasi yang berkembang di masyarakat. Saya khawatir bahwa pelaku ini juga karena anak-anak kemudian menjadi korban bully berikutnya. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meminta seluruh warga masyarakat arif menyikapi kasus ini dan agar menjadi pengingat bagi seluruh orang tua untuk mendidik anak lebih baik. Ini yang salah itu kita ke orang tuanya, kurang mendidik, kurang mengarahkan. Yang salah itu mereka di zamannya, hal kecil aja diupload. Ya. Begitu kira-kira, maka ini menjadi kewaspadaan bagi kita semua. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat juga menanggapi kasus ini sebagai pengingat bagi seluruh lapisan masyarakat agar kejadian ini tidak terulang lagi. Di sekolah, kepala sekolah, para guru harus bertanggung jawab penuh karena orang tua menitipkan anaknya ke sekolah untuk dijaga, untuk diedukasi. Dan orang tua harus mampu mendidik anaknya, menanamkan nilai-nilai karakter. Di rumah, orang tua adalah guru, di sekolah, guru adalah orang tua. Ini mudah-mudahan tidak terulang lagi, dan tetap harus ada sanksi konsekuensi kepada yang melakukan walaupun masih di bawah umur. Tentu dengan asas-asas kepatutan kemanusiaan. Penegakan hukum pun harus tetap berpihak pada pemberian kesempatan kepada anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak kehilangan masa depan yang masih panjang. Tanggung jawab di sini bukan berarti harus dihukum ataupun apa. Kan bertanggung jawab itu bermacam-macam. Intinya semua masyarakat harus memiliki tanggung jawab. Bukan hanya terhadap keluarga, tetapi juga harus tanggung jawab kepada ahli-ahli. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tengah melakukan pendampingan kepada keluarga korban, terduga pelaku dan pihak sekolah agar peristiwa mengenaskan ini tidak terulang lagi.
Eko Setiabudi dan Muhammad Rizal melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Bandung.